Salam Sport One, selamat pagi pecinta Sport One dimanapun Anda berada. Hari ini pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang telah ditunggu-tunggu akan tiba di Indonesia. Dan dini hari tadi, tim TV One secara eksklusif ikut mengantar keberangkatan Patrick Kluivert dari Bandara Schiphol, Belanda menuju Indonesia. Kabar tersebut akan kami rangkum menjadi pembuka kabar Arena pagi hari ini, di samping serangkaian kabar olahraga menarik lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama saya Ikra Anggana, inilah kabar Arena pagi selengkapnya. Dan liputan eksklusif tim TV One Asri Salatu bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert bertolak dari Bandara Schiphol, Belanda Jumat malam. Patrick Kluivert berangkat ke Indonesia menggunakan maskapai penerbangan KLM 809 dengan jadwal keberangkatan Jumat malam pukul 20.30 waktu setempat atau Sabtu dini hari 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tim TV One, Gego Salatu secara eksklusif berkesempatan menemui dan mengantar Patrick Kluivert saat tiba di Bandara Schiphol. Patrick Kluivert dengan ramah langsung mendatangi tim TV One yang terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia. Bahkan, Patrick Kluivert juga memberikan pelukan hangat kepada tim TV One. Tak hanya itu, Patrick Kluivert untuk yang pertama kalinya memberikan tanda tangan di jersey Timnas Indonesia. Terima kasih. I'm very excited. I'm really ready to do a positive things. Of course, I'm optimistic. If I can work with such a big country, such great players, we are very crazy, and I like to implement my things. The people of Indonesia have a very high expectation. I love high expectations. We feel challenged. So we feel challenged. Of course, it's a challenge, but I like the challenge. Patrick berangkat ke Indonesia dengan 1 orang asisten pribadi, sementara 2 asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzan, tampak tak ikut dalam rombongan. Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Dari Amsterdam, Belanda, tim TV One mengabarkan. I love Indonesia. I love Indonesia. Alright. Pecinta Sport One yang ditunggu-tunggu supporter Timnas Indonesia akhirnya akan datang hari ini. Pelatih Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia. Pelatih Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert dijadwalkan akan tiba di Indonesia 11 Januari Sabtu malam. Usai tiba di Indonesia, PSSI direncanakan akan langsung memperkenalkan Patrick Kluivert kepada awak media keesokan harinya. PSSI mengikat kontrak pelatih asal Belanda tersebut selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Patrick Kluivert memiliki tugas dan tanggung jawab berat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Mantan penyerang Timnas Belanda tersebut mendapat target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tekanan besar tentu akan diberikan supporter Garuda kepada Patrick Kluivert. Beberapa saat setelah diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia beberapa hari yang lalu, akun media sosial Patrick Kluivert langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang kontra. Patrick Kluivert akan memulai tugas beratnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memimpin Garuda melawat ke kandang Australia 20 Maret mendatang. Dilanjutkan dengan menjamu Bahrain 5 hari berselang. Patrick Kluivert dan staf pelatihnya hanya memiliki waktu persiapan 2 bulan lebih. Dalam rentang waktu tersebut, Timnas Indonesia diperkirakan akan mulai berkumpul melakukan pemusatan latihan kurang dari seminggu sebelum hari pertandingan. Dengan waktu yang mepet, Timnas Indonesia di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert akan kesulitan menggelar laga uji coba untuk mengukur kemampuan. Kluivert juga memiliki tantangan untuk bisa menerapkan strategi dan membangun chemistry meski baru akan pertama kali bertemu dengan para pemain Timnas. Dengan waktu terbatas, Patrick Kluivert tentu tak akan membuang waktu untuk menyusun kekuatan Timnas Indonesia. Kita nantikan kiprah pelatih Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan didampingi 2 asisten pelatih yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Berikut profil singkat Alex Pastor dan Denny Lanzat. Pelatih Patrick Kluivert akan mengemban tugas menjadi pelatih Timnas Indonesia dengan didampingi 2 asistennya. Mereka yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzat. Kemampuan kedua asisten pelatih tersebut tak perlu diragukan lagi. Alex Pastor terkenal sebagai spesialis promosi karena keberhasilannya membawa sejumlah klub promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pada tahun 2009, Alex Pastor berhasil membawa Excelsior promosi di musim perdananya sebagai pelatih. Prestasi Alex Pastor berlanjut saat membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie usai menjadi juara Eredivisie Divisi di musim 2015-2016. Terakhir, Alex Pastor juga membawa Almere City promosi ke Eredivisie untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah di penghujung musim 2023-2024. Sementara itu, asisten Denny Lanzat juga memiliki kemampuan yang komplit. Denny Lanzat merupakan jebolan dari Magister Kepelatihan Johan Cruyff Institute. Lanzat juga telah mengantongi lisensi AIUFA. Pelatih berusia 48 tahun tersebut telah memiliki pengalaman menjadi asisten pelatih di berbagai klub, mulai dari AS Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, hingga Ferencvaros. Pengalamannya sebagai gelandang Timnas Belanda membuat Lanzat memiliki pengalaman yang luas tentang taktik, strategi, dan pengelolaan pemain. Apalagi Lanzat memiliki kelebihan mampu berbahasa Indonesia karena memiliki darah keturunan Maluku. Nah, selain akan didampingi 2 asisten pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert nantinya juga akan memiliki 2 asisten pelatih asal Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut untuk Anda. Tom Hay gets it to Rafael Strauss. Pelatih Patrick Kluivert akan didampingi sejumlah asisten pelatih untuk menukaki Timnas Indonesia. 2 di antaranya merupakan pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzat. Marcelino. Selain itu, PSSI juga akan menyodorkan 2 nama pelatih Indonesia untuk menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert selama menjadi pelatih Timnas Indonesia. The far corner. Nama pelatih Nova Arianto kembali disebut berpeluang besar untuk menjadi asisten pelatih di era Patrick Kluivert. Nova Arianto sebelumnya menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sejak Januari 2020. Selain menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto saat ini juga menjadi pelatih untuk Timnas U17. Jika jadi ditunjuk menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, Nova Arianto akan memiliki pengalaman mahal dengan berkesempatan mengambil ilmu dari 2 pelatih mumpuni, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dengan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, Nova nantinya juga bisa menyelaraskan filosofi bermain yang diterapkan Patrick Kluivert di Timnas Senior dengan Timnas U17. Asisten pelatih Timnas U20 Bima Sakti menjadi kandidat lainnya yang bisa ditunjuk menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior. Bima Sakti bisa menjadi penghubung antara pelatih Patrick Kluivert dengan pemain-pemain Timnas, terutama yang bermain di Liga 1. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri juga bisa saja ditunjuk PSSI menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Namun kesibukan Indra Syafri, Timnas U20 tampaknya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PSSI.
Pelatih yang tak boleh dilupakan untuk bisa menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert yaitu Kurniawan. Meski saat ini Kurniawan berstatus sebagai asisten pelatih Cesc Fabregas di klub Italia Como, namun bisa saja PSSI memanggil pulang Kurniawan untuk menimba ilmu bersama Patrick Kluivert. Selain Nova, Bima Sakti, Indra Syafri, dan Kurniawan, PSSI juga masih mempunyai sederet nama pelatih lokal lainnya untuk menjadi kandidat asisten pelatih Patrick Kluivert. Siapakah yang akan mengemban tugas penting tersebut? Sejumlah pemain timnas mulai bersuara soal sosok pelatih baru Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong. Kluivert diharapkan mampu meneruskan fondasi yang telah dibangun Sinteyong. Pemain depan PSBS Biak yang membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia tahun lalu bersama Sinteyong, Kelly Stroyer, berharap pelatih baru bisa memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil bersama timnas seperti yang dilakukan Sinteyong. Seperti harapan pendukung timnas, Kelly juga berharap Kluivert bisa membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kita berat Indonesia bisa pakai kesempatan seperti yang diberikan proses dia ya. Jangan apa prosesnya dia banyak memberikan kesempatan untuk pemain muda. Sejauh ini apakah pernah melihat gaya pelatih Patrick Kluivert? Dia juga seorang legenda. Kebetulan saya juga baru tahu pelatih baru kenal. Mungkin terkait harapannya untuk timnas kita ke depan seperti apa? Semoga tujuan timnas kita ya semoga kita bisa masuk ke Sementara itu, mantan pemain timnas Alberto Gonçalves dan Victor Igbonivo menaruh harapan besar pada Patrick Kluivert untuk bisa membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026 dan memberi peluang yang sama untuk pemain Liga 1 dan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Belanda. Ex-pemain timnas yang kini membela Persib Bandung, Victor Igbonivo, berharap agar Patrick Kluivert bisa meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan Sinteyong. Sementara mantan striker timnas yang memperkuat PSBS Biak, Alberto Gonçalves, berharap Kluivert bisa memberikan kesempatan yang sama kepada pemain liga lokal untuk masuk ke timnas dan memberikan kesempatan kepada pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Belanda. Banyak pemain lokal asli juga yang punya kualitasnya, kayak Marcelino, yang ada Egy, pokoknya ada banyak pemain yang punya kualitas. Jadi ya harga juga yang lokal asli ya, dan mungkin yang naturalisasi yang mungkin masih yang ada sekarang ya, coba mungkin cari yang terbaik dari mereka karena mereka juga punya kualitas, punya postur tinggi juga. Jadi mungkin kalau lawan tim seperti Korea, Jepang, Australia yang punya postur tinggi, yang pemain naturalisasi memang posturnya mungkin hampir mirip ya, jadi bagus ya, campur dengan kualitas yang mungkin yang pemain lokal asli yang punya skill, punya kecepatan, mungkin bisa campur yang bagus untuk timnas kami bisa lebih maju lagi. Harus karena pelatih dari Belanda dengan teman-teman cari pemain yang tidak punya kualitas. Semua harus benar-benar fair supaya satu misi untuk sepak bola Indonesia, bukan misi untuk karena keterangan pemain keturunan dari Belanda atau tidak dari Belanda. Jadi aku harap dia akan melakukan kerja ini dengan fair sepak bola Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih kepala timnas Patrick Kluivert tak hanya bertugas melatih, namun Kluivert juga ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora bintang terutama di Belanda untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas. Karena Kluivert merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda. Pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya, makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke
kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Segera tiba di Indonesia Sabtu malam, pelatih anyar timnas Patrick Kluivert diharapkan tak terpengaruh dengan isu penolakan dari supporter timnas. Pernyataan ini disampaikan pendiri Football Institute yang diamini pengamat sepak bola Tommy Welly Jumat sore di Jakarta. Di tengah pro dan kontra penunjukannya sebagai pelatih baru timnas Indonesia, legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di tanah air pada Sabtu malam. Rencananya mantan striker Barcelona akan diperkenalkan ke publik Minggu sore. Kendati belum benar-benar datang, gelombang penolakan dari pendukung timnas kepada sang menir sudah bergemuruh. Menanggapi fenomena ini, pendiri Football Institute Budi Setiawan menganggap ini dinamika yang wajar di negara yang fanatik sepak bola. Karenanya, Kluivert bersama asistennya diharapkan tidak terpengaruh dan fokus untuk menjalankan misi loloskan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal senada juga disampaikan pengamat sepak bola Tommy Welly. Seraya berharap mantan pelatih Kurakau tidak hanya fokus terhadap pemain naturalisasi tapi juga talenta lokal di dalam negeri. Menjadi awareness sendiri bagi Patrick dan juga tim staf kepelatihan bahwa menjadi pelatih tim nasional di Indonesia itu adalah pekerjaan terberat nomor 2 setelah jadi presiden Indonesia. Jadi dia tidak boleh cengeng, dia tidak boleh banyak alasan karena pemilihan dia sebagai pelatih kepala timnas Indonesia mempertimbangkan faktor kultur di mana pemain naturalisasi asal Belanda mayoritas dan dia diharapkan menjadi figur penting di situ. Dalam konteks mengejar mimpi yang ada, Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Kan begitu. Cuma ketika saya bicara misalnya gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya keberpihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Seperti yang diungkapkan PSSI, kedatangan Kluivert dan asistennya merupakan upaya memaksimalkan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Menyisakan 4 laga di ronde 3, skuad Garuda harus meraup poin sebanyak mungkin guna tunaikan misi. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Dua penggawa timnas Indonesia, Eliano Reinders dan Calvin Verdong, akan berjumpa dalam lanjutan pekan 18 Eredivisie Belanda. Kami lanjutkan kembali Kompas Sport Pagi dengan informasi dari Eredivisie Belanda. Dua penggawa timnas Indonesia, Eliano Reinders dan Calvin Verdong, akan berjumpa dalam lanjutan pekan 18 Eredivisie Belanda. Tuan rumah Pegwole yang diperkuat Eliano akan menjamu tim yang digawangi Verdong, yaitu NSC Nijmegen, pada laga yang disiarkan langsung Kompas TV pada Minggu dini hari. Laga pekan 18 Eredivisie Belanda akan jadi tontonan menarik bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Pasalnya, dua penggawa timnas, Eliano Reinders dan Calvin Verdong, akan bentrok Minggu dini hari. Eliano yang kemungkinan diturunkan di kubu Pek Zwolle akan diuntungkan sebagai tuan rumah. Namun Blauwingers harus dihadapkan permasalahan kebuntuan tim yang hanya mampu mencetak 2 gol di 5 laga terakhir Eredivisie. Apalagi Pek Zwolle juga kemungkinan tidak diperkuat penjaga gawang utama Jasper Sandelaar yang cedera. 3 poin jadi harga mati bagi pasukan Johnny Jansen yang kini terpuruk di urutan 13 klasmen sementara. Sementara di kubu tamu, Calvin Verdong dan kolega bisa dibilang lebih diunggulkan. Meski tak pernah menang di 5 laga terakhir Eredivisie, rekor pertemuan kedua tim berpihak di kubu tamu yang mengemas 3 kemenangan dan 2 kali imbang dalam 5 perjumpaan. Sejatinya permainan NSC tidak buruk. Penguasaan bola jadi senjata utama NSC Nijmegen. Namun sayang, persentase penyelesaian akhir barisan lini serang skuad besutan Rogier Meyer yang dimotori Koki Ogawa belum cukup baik. Tentu kemenangan di laga ini akan jadi suntikan motivasi berharga untuk tim yang sementara terdampar di urutan 12 klasmen. Lantas siapakah yang akan tersenyum di akhir laga? Eliano Reinders atau Calvin Verdong? Saksikan pertandingannya hanya di Kompas TV. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Alasan pemecatan karena strategi dan komunikasi dengan pemain. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada mantan pemain timnas Indonesia Ilham Jayakusuma dan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, Bang Ilham, selamat sore.
Selamat sore, Mas Egan dan juga Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, sampai hari ini saya cek begitu ya, sampai sore hari ini PSSI ini masih trending di media sosial. Bung Harpa, apakah memang pertanyaan kenapa Kluivert ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi pecinta sepak bola tanah air menurut Anda? Ya, memang mungkin ini adalah salah satu transisi kepelatihan yang paling menarik ya, yang paling ramai juga. Kita semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat sulit dan membuat publik terbelah dalam beberapa hari ini. Eskalasinya mungkin sempat menurun kemarin ya, dan hari ini sedikit menurun, tapi saya yakin besok nanti akan naik lagi. Karena besok dijadwalkan Patrick Kluivert akan mendarat di tanah air malam, dan hari Minggu sore akan diperkenalkan. Memang ini sebuah keputusan yang tidak mudah ya bagi federasi. Kita tahu bagaimana bonding yang kuat ya antara ST dan juga fans, dan tentunya dengan isu-isu kedatangan dari Patrick Kluivert yang kita lihat baik masalah teknis maupun non teknis, ini yang akhirnya membuat masyarakat terpecah. Tapi kalau menurut saya memang kalau kita lihat dari track record Patrick Kluivert sebagai pelatih ini memang banyak dipertanyakan. Tapi untuk menilai apakah Patrick Kluivert akan sukses atau tidak, itu no one knows, tidak ada yang tahu. Ya, banyak pelatih yang track recordnya tidak bagus tapi kemudian sukses. Sebaliknya juga banyak pelatih yang tadinya track recordnya jelek, sebagai pemain juga kurang bagus, ternyata sebagai pelatih dia sukses. Mungkin contoh yang paling pas itu ada Sir Alex Ferguson ya. Bagaimana dia tidak sukses sebagai pemain tapi sebagai pelatih sukses. Jadi memang suasana panas ini saya berharap ya, sebenarnya yang paling penting bagaimana untuk bisa diredam sedemikian rupa sehingga Patrick Kluivert dan timnya Alex Pastoor dan juga Dini Lancet bisa fokus untuk persiapan 20 Maret nanti menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Ya, Bang Ilham, salah satu kemudian faktor yang menjadi alasan kenapa kemudian PSSI memilih Patrick Kluivert adalah komunikasi. Diharapkan dengan adanya Patrick Kluivert itu bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan para pemainnya. Bang Ilham, sebagai Anda mantan pemain timnas, bagaimana Anda mencermati mengenai persoalan komunikasi ini yang harus dibangun dengan baik oleh dengan pelatih baru kita ini nanti? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat datang pelatih baru kita timnas Patrick Kluivert, dan tak lupa juga kita ucapkan juga selamat kedatangannya nanti. Ya, saya sih sebenarnya pergantian ini sebenarnya kalau bukan di Indonesia ya biasa saja, seperti kayak di Arab ya kan, hanya saja sepak bola kita, tim nasional kita kan sudah berapa tahun, maksudnya sudah dipegang sama Sintayong, sudah dibangun ya. Dari beberapa kali pergantian pemain, penambahan pemain juga, hasilnya memang ya, kita tidak mungkirin ya sampai round ketiga sini. Ya, walaupun begitu juga keputusan timnas Pak Erick Thohir juga untuk menggantikan inilah jalan yang terbaiknya mungkin untuk timnas kita sendiri. Jadi kita harus respect juga kepada Pak Erick Thohir. Sebagai saya mantan dulu, ya komunikasi itu sangat penting. Jadi ketika kita bermain latihan pun, apalagi pertandingan yang sangat menentukan, komunikasi di lapangan, di luar lapangan itu sangat penting sekali. Tapi dalam arti ya ketika kepercayaan itu diberikan sepenuhnya kita sama pelatih, kita hanya menjalankan itu, ya kita harus ikutin. Begitu juga di luar juga komunikasi yang dibangun sama si STY ini, saya lihat ya sebelum ketahuan ini ya saya lihat biasa saja, baik-baik aja gitu. Ya, nah Bung Harpa, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak nih Patrick Kluivert, karena ada 4 laga hidup dan mati ya ke depannya ya. Laga pertama ini kita tandang melawan Australia. Waktu resmi persiapannya mungkin memang 2 bulan ya kurang lebih ya, tapi pertemuan resmi dalam latihan timnas itu hanya seminggu sebelum melawan Australia. Bagaimana menurut Anda?
Nggak sampai seminggu Mas, karena contoh ya seperti Rafael Strike itu nanti masih akan main berhadapan dengan Perth Glory itu tanggal 15 Maret. Bahkan Jay Itzes itu kalau saya nggak salah main di Venezia ya, di Itali itu tanggal 15 malam sampai 16. Jadi bayangkan terbang nanti dari Roma, dari Venezia mungkin nggak ada penerbangan langsung, dia ke Roma, lalu mungkin ke Qatar dan ke Sydney itu mungkin membutuhkan waktu 25 jam. Jadi bisa jadi itu hanya H-2 dia sampai. Jadi persiapannya bukan 2 bulan. Yang bersiap itu adalah pelatih. Karena pelatih datang dengan dengan scratch ya, dengan kosong. Dia pasti nanya dulu dengan asistennya bagaimana keadaannya, siapa saja pemain yang inti, siapa yang belum dipanggil dan lain-lain. Jadi kalau untuk pemain ini akan challenging. Apalagi tadi yang dikatakan oleh Bang Ilham, banyak pemain-pemain didatangkan oleh PSSI, pemain baru. Ini Kevin Dix misalnya, baru sekali main dia, baru datang ke Indonesia sekali, main lawan Jepang, kemudian gak pernah main sama sekali. Jadi chemistry-nya belum terbangun dan persiapan ini sangat sedikit. Jadi ini memang gambling yang luar biasa, perjudian yang harus diambil oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum, yang memang kita harus hormati. Betul tadi kata Bang Ilham, ini adalah keputusan yang kita harus hormati dan ini adalah wewenang federasi. Tapi kemudian kalau kita lihat tujuan dari dibawanya Patrick Kluivert ini kan untuk memenangkan dan menenangkan ruang ganti ya, dengan terutama para pemain yang punya culture yang sama, yaitu pemain diaspora. Tapi tentunya menjadi tantangan di sini adalah apa? Apakah Patrick Kluivert bisa memenangkan hati fans dalam arti untuk menyajikan kemenangan dalam dua partai ini? Kalau menurut saya pertandingan antara Australia dan Bahrain ini akan menjadi pertaruhan yang sangat besar. Minimal menurut saya Patrick Kluivert minimal harus bisa mendapatkan 2 poin, kalau bisa 3. Kalau sampai dalam 2 pertandingan ini Patrick Kluivert hanya memberikan misalnya 1 hasil imbang, dan apalagi lawan Bahrain misalnya kita kalah, ini akan bahaya. Tapi kalau seandainya bisa menyajikan minimal 1 kemenangan, minimal lawan Bahrain di GBK, maka mungkin hati fans itu akan luluh dan kita akan bisa lebih melihat ke depan. Karena ini akan menjadi tantangan yang berat sampai nanti 20 dan 25 Maret. Bang Ilham, caranya kemudian kita bisa menyajikan permainan yang bisa memenangkan pertandingan kalau misal ketemu dengan para pemain timnasnya hanya 2 hari, itu bagaimana Bang Ilham? Iya, memang saya rasa sekarang ya pemain nasional kita kan ya bermain di luar negeri semua ya, notabene ya ya mereka jaga kondisinya juga di klubnya masing-masing ya, itu yang kelebihannya. Saya kira sebagai pemain profesional ya mereka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah untuk walaupun berapa kali ketemu ya kan. Cuma hanya saja ya tadi istirahatnya ya, mungkin perjalanannya ya kan. Ya kalau untuk bertemu mungkin 2 kali 3 kali pertandingan latihan ya ketemu, ya saya rasa sih mereka sudah profesional. Apa yang dikatakan tadi sama Bung Giri tadi ya tadi untuk tim sendiri yang masalah tim pelatih baru sendiri ya, dia harus bertanya banyak bersama dengan mungkin ya Nova Arianto ya, yang lama sudah ngikutin STY ini selama hampir 4 tahun. Dia harus tahu bagaimana masing-masing pemain ini, mereka harus banyak bertanya, karena ya hanya itu yang bisa mereka persiapkan gitu loh. Bang Ilham, tapi dengan waktu 2 hari itu bisa tidak komunikasi emosional itu terbangun begitu? Ini kan Patrick Kluivert dipilih karena memang dia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik. Sedangkan kan tuntutan kita itu langsung bisa menang paling tidak melawan Australia, karena kan ini laga-laga yang sangat penting kalau misalnya kita mau lolos ke babak berikutnya. Ya, yang pasti saya sih rasa ya ketika kita pemain itu sudah ya bicara ikhlas, maksudnya sudah harus menerima siapapun itu pelatih yang baru, itu akan terjadi komunikasi. Jadi saya rasa ketika pemain itu sudah menerima keputusan ya, seperti saya diganti sama Peter ya mau tidak mau harus mereka menerima, harus ikhlas menerima bahwasanya sekarang pimpinan saya ya Peter harus ngikutin akun dia. Jadi seperti itu sih. Kalau misalnya cuma waktu 2 hari persiapan resminya melawan Australia, kira-kira strategi yang akan diterapkan seperti apa, Bung Harpa? Bijak tidak kalau misalnya kemudian kita menggunakan strategi yang berbeda, formasi yang berbeda begitu kita akan melawan Australia, Bung Harpa? Ya pertama saya mau menambahkan apa yang dikatakan Bang Ilham tadi ya. Artinya memang yang bisa dilakukan oleh pelatih ini saat ini menyambung dulu nih apa yang terjadi, mapping dulu situasi terakhir. Jadi untuk bertanya mungkin dengan Coach Nova atau siapapun nanti, kita belum tahu nih siapa nanti
asisten pelatih yang mengerti soal tim nasional kita belakangan ini ya. Mungkin Coach Nova atau siapa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari informasi yang saya dapat, Alex Pastur, Denny Lanzat dan juga Patrick Kluivert sudah menjalin komunikasi, bahkan juga mungkin sudah bertemu dalam beberapa hari ini sebelum dia akan terbang. Mungkin hari ini akan terbang ke Indonesia ya, Patrick Kluivert dan dua asistennya. Jadi bahkan sebelum pengumuman pun saya mendengar kabar mereka sudah komunikasi dengan para pemain diaspora yang di Eropa ya, bahasa mereka sama, kemudian tempat tinggal juga mereka sama, mungkin saja ketemu ya, karena beberapa pemain kan merumput di Eredivisie. Lalu nanti tanggal 12 kabarnya setelah pengenalan sore akan dilakukan pertemuan dengan para pemain timnas yang bermain di Liga 1. Nah, ini pengenalan pertama. Jadi persiapan untuk merubah taktikal dan segala macam itu masih nanti. Nah, soal taktikal dan strategi, ada satu ungkapan yang di teori Sun Tzu yang kita tahu, don't change your gun in the middle of the war. Jadi nggak mungkin akan ada banyak perubahan yang dilakukan. Ya walaupun nanti Bang Ilham sebagai mantan pemain profesional silakan tambahkan. Karena kalau kita rubah tiba-tiba dan hanya bertemu para pemain itu 2-3 kali, ini akan sulit. Nanti mungkin bulan Juni, 5 Juni kita akan menghadapi China dan 10 Juni kita akan menghadapi Jepang. Mungkin dilakukan perubahan yang fundamental bisa, karena masih ada waktu di situ. Tapi kalau untuk nanti menghadapi Australia, saya pikir kalau pemain itu dilakukan tiba-tiba dari misalnya 3 formasi, 3 back jadi 4 back, atau mungkin 5 gelandang jadi mungkin hanya 3 gelandang lalu di depan 3, mungkin agak sulit ya. Jadi tidak akan ada banyak perubahan yang dilakukan, mungkin hanya 1-2 yang dilakukan persiapan saat menghadapi Australia, terutama kalau kita bicara availability ya, karena kita nanti akan tampil tanpa Justin Hubner sebagai CB kiri dan juga Ragnar Oratmangun sebagai gelandang serang. Bang Ilham, atmosfer seperti apa yang kemudian harus dihadirkan oleh Patrick Kluivert untuk memberikan kenyamanan bagi para pemain timnas kita? Ya, saya rasa memberikan ya tadi latihan senyaman-nyamannya, terus memberikan permainan, mereka memberikan sebuah tidak terlalu banyak pressure. Itu yang menurut saya ya akan membuat tim ini seperti kemarin. Jadi ya apa yang dibilang dari Bung Reva, jadi ya tidak akan banyak berubah taktikal ini. Karena untuk merubah taktikal itu butuh proses. Jadi perubahan itu ya saya rasa nggak bakal banyak, itu aja sih. Oke. Bung Harma, bagaimana dengan pemain non diaspora, khususnya mungkin yang bermain di Liga 1? Nah, ini kira-kira bagaimana peluang mereka untuk bisa masuk ke dalam timnas? Ya, kalau dengan segala hormat ya, para pemain Liga 1 ini kan juga memang tidak mudah ya untuk bersaing dengan para pemain diaspora. Meskipun kita lihat ada beberapa yang berhasil ya menyambut tantangan ini menjadi bahkan lebih baik. Misalnya Rizky Ridho, ya ini salah satu pemain yang menurut saya sangat beruntung, dalam arti dia mendapatkan kesempatan untuk berduet dengan Jai Itses di timnas, lalu kemudian juga dia punya partner rutin setiap minggu dengan Kudela, ini pemain belakang Persija yang cukup handal. Kemudian juga terbentang 10 pertandingan sejauh ini sudah 6 dilalui menghadapi para tim-tim jagoan-jagoan Asia di kualifikasi round 3. Jadi kalau menurut saya peluang dari para pemain lokal kita tetap ada, tapi memang tetap ini akan menjadi backbone-nya adalah pemain diaspora. Untuk pemain-pemain yang di Liga 1, Bung Harpa, ini peluang mereka untuk bisa masuk, apakah mungkin ada kejutan begitu, mereka bisa debutan begitu main di timnas? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita bicara pemain lokal, saya rasa salah satu yang hampir pasti mengisi line up itu Rizky Ridho ya di lini belakang. Ya, kemudian juga mungkin Marcelino Ferdinand, dan ada 2 nama lagi mungkin yang bisa menjadi kandidat, yaitu Malik Rizaldi dan Yakob Sayuri. Ya, meskipun di sisi sana nanti akan berjubel ya, ada beberapa pemain yang setipe, ada Eliano Reinders, ada Yakob Sayuri tadi, ada Malik Rizaldi, kemudian juga ada Oli Romney yang saya kira hampir pasti akan bergabung di naturalisasi di waktu dekat ini. Jadi saya pikir tetap terbuka, tapi sekali lagi memang yang akan menjadi penghuni utama adalah pemain diaspora atau keturunan Belanda. Bang Ilham, harapan Anda terhadap pemain-pemain non diaspora kita akan seperti apa nanti di bawah Patrick Kluivert? Ya, yang pasti ya harus optimis ya kan, jangan terus semangat. Jadi tetap siapapun itu, pelatihnya siapapun ya kita harus ikutin, itu aja sih Mas.
Bagaimana dengan ekspektasi publik yang begitu tinggi nih, Bung Ilham? Kita tahu bahwa ekspektasi publik begitu tinggi dan mungkin sebagian besar mereka ini belum move on begitu dari Sintayong. Seberapa besar kemudian dinamika yang ada di media sosial ini kemudian bisa berpengaruh terhadap pemain, Bung Ilham? Ya, itu tadi yang saya bilang pertama awal. Ya, ketika pergantian STY ini kan sudah membangun tim ini hampir 4 tahun ya. Ketika pergantian pun ya di tengah jalan ya, itu saya bilang tadi, ini respect kita pada ketua umum PSSI ya kan. Mungkin dia lebih tahu lagi ke depannya ya kan, kita nggak tahu. Jadi ini jalan terbaiknya bagi saya ya, untuk kemenangan, kebutuhan kemenangan ini ya memang sangat diharapkan sama fans tadi. Apa yang dikatakan Bung Rafa tadi ya ketika PT Kruid tadi mendapatkan poin atau 1 atau 3, dia akan bisa ya oleh fans sendiri akan di juga udah lupa STY. Tapi kalau ya tadi perjudian juga ya ketika dia ada kalah ya itu selesai. Tapi paling tidak kita akan kasih kesempatan buat pelatih timnas kita yang baru PT untuk memberikan yang terbaik buat timnas kita ke depannya. Gitu aja. Oke. Baik, kita akan tunggu nanti tanggal 12 rencananya Patrick Kluivert akan tiba bersama dengan asisten pelatihnya untuk diperkenalkan secara resmi kepada timnas dan juga rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Harma, terima kasih Bang Ilham sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.